langkah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari petunjuk di sekitar lokasi ditemukan uang. Tapi karena memang lokasinya itu di tengah hutan, dia nggak ada CCTV ya. Polisi juga kesulitan untuk melacak si pelaku. Nah, nggak menyerah di sana aja, polisi pun akhirnya menemui Mary dan menanyakan informasi tentang pelaku, termasuk angka plat mobilnya, ciri-ciri fisik si pelaku gimana dan sebagainya. Nah, dari informasi itu polisi pun kemudian membuat sketsa wajah yang akhirnya disebarkan ke berbagai media yang ada di Amerika. Dan untungnya cara itu juga berbuah manis, karena tidak lama setelah sketsa itu disebarkan, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku, tangkap si Lawrence Wong. Tadi mau bilang drop promek. Mati. Seorang laki-laki asing. Di telepon itu si laki-laki ini bilang, "Pak polisi, kayaknya saya kenal lah sama sketsa pelaku yang bermaksud batu. Dia tuh tetangga saya, Pak. Namanya Lawrence Singleton." Yang betul kan Pak, Lawrence Singleton itu kayak gak asing ya. Dia tuh bukan mantan tentara ya, kata polisi. Polisi kenal sama dia, Pak. Iya Pak, betul Pak, dia mantan tentara. Dia tetangga saya, soalnya alamatnya di sini-sini nih ya Pak ya. Bapak langsung datang aja ke sana, dia ada di rumah Pak, kata si bapak ini kan. Oh baik-baik Pak, makasih informasinya. Nah setelah menerima telepon, polisi pun segera langsung mendatangi rumahnya Lawrence. Dan setibanya di sana, polisi menangkap Lawrence tanpa ada perlawanan sedikitpun dari si Lawrence. Atas perbuatannya ini, Lawrence pun langsung dijerat dengan pasal terkait penculikan, pemerkosaan, dan juga percobaan pembunuhan. Dan setelah itu pengadilan California pun menjatuhi Lawrence hukuman penjara selama 14 tahun penjara. Mengetahui hal itu, Mary sebagai korban langsung protes lagi ke pengadilan, dan karena hukuman untuk Lawrence kok macam singkat kali Pak. Sayangnya protesnya Mary ini tidak didengar oleh hakim, di mana mereka tetap pada keputusan awal, yaitu menghukum Lawrence selama 14 tahun penjara aja. Pun pada kenyataannya hukuman itu juga nggak full dijalani sama si Lawrence 14 tahun itu enggak, karena pada tahun ke-8 Lawrence dibebaskan dengan pertimbangan akan selalu berperilaku baik selama di penjara. Itu masih itu aja si Lawrence 8 tahun dia di penjara, umur 15 tahun tambah 8 tahun 23 tahun masih hidup. Siapa itu? Si Lawrence. Tapi apa ceritanya selesai sampai sini aja? Belum, panjang ceritanya belum. Jadi ketika si Lawrence ini sudah dibebaskan, Mary sang korban ini masih trauma berat, bahkan mengalami cacat berat akibat kejadian tragis menimpa dia yang dilakukan sama siapa ini, sama si Lawrence. Mary yang gak terima dengan kabar bebasnya Lawrence ini pun akhirnya kembali menuntut Lawrence untuk memberikan ganti rugi sebesar 2,5 juta dolar Amerika atau sekitar 40 miliar rupiah pada saat itu. Dan setelah melewati proses yang panjang, tuntutan Mary akhirnya dikabulkan sama hakim. Boleh. Tapi sayangnya Mary tidak